sangat mengapresiasi adanya LKPP ya, dengan model e-katalog dan e-procurement-nya yang semestinya itu bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya korupsi dan pembocoran uang negara. Karena sistem belanjanya negara kita atau pemanfaatan APBN ataupun APBD harus melewati e-procurement dan e-katalog. Mekanisme itu sudah sangat bagus bahwa semua belanja harus melewati satu pintu itu, satu pintu. Nah, di sini kan kita bisa membuat suatu mekanisme sistem yang jauh lebih cerdas, e-procurement yang lebih cerdas, e-katalog yang lebih cerdas, yang berorientasi untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara dari potensi-potensi korupsi dan kebocoran. Indonesia itu selalu jago di bagian planning. Negara kita itu jago di bagian planning, jago di bagian direction, ya. Tapi eksekusinya lain cerita. Disitulah AI akan membantu negeri ini untuk membuat penganggaran lebih efektif, pemborosan tidak terjadi, dan yang pasti sakit kronis yang namanya korupsi itu semestinya bisa kita sembuhkan dengan segera. Kita bahas. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. IT atau digitalisasi pastinya dan semestinya adalah membuat bagaimana pemerintah ataupun organisasi ataupun perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Tentu menjadi sebuah paradok yang lucu pada saat digitalisasi atau IT malah membuat tidak efisien atau malah membuat sebuah pemborosan. Apa yang saya maksudkan? Proses pengadaan IT itu sendiri, ya. Proses pengadaan IT itu sendiri, bagaimana digitalisasi itu diadakan, diciptakan. Banyak sekali kita mendengar beberapa pengadaan atau pembuatan aplikasi yang malah mencerminkan sebuah proses pemborosan dari mulai harga yang begitu mahal dan fantastis ya sampai proses yang hasilnya tidak terukur dengan sangat baik. Di sini saya sangat mengapresiasi adanya LKPP ya dengan model e-katalog dan e-procurement-nya yang semestinya itu bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya korupsi dan pembocoran uang negara. Karena sistem belanjanya negara kita atau pemanfaatan APBN ataupun APBD harus melewati e-procurement dan e-katalog. Ya, tools itu sudah benar gitu ya. Mekanisme itu sudah sangat bagus bahwa semua belanja harus melewati satu pintu itu, satu pintu. Nah, di sini kan kita bisa membuat suatu mekanisme sistem yang jauh lebih cerdas, e-procurement yang lebih cerdas, e-katalog yang lebih cerdas, yang berorientasi untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara dari potensi-potensi korupsi dan kebocoran. Pada sesi kali ini, khusus kita bahas tentang pengadaan barang dan jasa secara umum dan khususnya pengadaan barang jasa untuk bidang IT dengan memanfaatkan e-procurement dan e-katalog. Saya tidak membahas tentang e-procurement dan e-katalognya, tapi bagaimana kita bisa mengenhance sistem yang sudah kita miliki saat ini, itikadnya sudah baik. Ya, Indonesia itu selalu jago di bagian planning. Negara kita itu jago di bagian planning, jago di bagian direction, ya. Tapi eksekusinya lain cerita. Disitulah AI akan membantu negeri ini untuk membuat penganggaran lebih efektif, pemborosan tidak terjadi, dan yang pasti sakit kronis yang namanya korupsi itu semestinya bisa kita sembuhkan dengan segera. Kita bahas. Masalah yang akan kita bahas dalam episode kali ini adalah tentang beberapa masalah pengadaan IT ya yang kena kasus lah, kasus Indonesia. Yang kedua adalah tentang tata kelola pengadaan secara digital. Tadi sudah sempat saya sebut dengan e-katalog, e-procurement, depannya EE semua itu.
digital. Nah, butuh tata kelola. Artinya yang biasa dengan tata kelola yang lama perlu mengubah ke tata kelola digital. Ya, kalau kita ngelihat di proses pengadaan apapun ya, kita fokus ke pengadaan IT. Dulu banyak sekali kertas yang kita mainkan ya. Kemudian tidak ada mungkin cek-cek banyak hal yang bisa kita lakukan bahwa ternyata semua providernya sama. Ada satu link ke satu simpul yang sama, pengadaan, proses providernya dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah kita akan bahas lagi tentang bagaimana peran AI dalam mendeteksi ataupun mencegah terjadinya korupsi ataupun pelanggaran dalam proses pengadaan secara digital ini atau secara online lah bahasanya. Ya, karena memang kita juga cukup menggantungkan harapan kepada LKPP untuk bisa menyelenggarakan e-procurement dan e-katalog ini dengan sangat baik dan harus berbasis AI saat ini pastinya. Sekali lagi, saya nggak bicara masalah integritas dan mentalitas orang di dalamnya, ya. Nah, itu satu cerita yang berbeda. Tapi bagaimana people dan proses? Karena saya yakin people dan proses itu adalah pembentuk budaya, sedangkan teknologi adalah mengenhance budaya itu dengan lebih baik. Kita ambil contoh pengadaan tender iktp beberapa tahun yang lalu. Ya, kita bisa melihat di banyak berita beberapa waktu yang lalu, di mana anggarannya gede banget ya, sekitar 5 triliun lebih, tapi terjadi kebocoran hampir sekitar 2 triliun lebih. Kasus korupsi proyek EKTP senilai 5,9 triliun rupiah ini telah bergulir sejak tahun 2013 lalu. Hingga kini, KPK telah memeriksa sedikitnya 280 saksi yang berasal dari kalangan legislatif, pemerintahan, hingga pihak swasta. Sekali lagi, saya tidak bicara politik, saya tidak bicara hal-hal yang lain, saya hanya berbicara tentang kaitannya bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih efektif. Jangan sampai digital yang harusnya membuat efisien, tapi malah digital yang membuat tidak efisien. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yaitu yang pertama adalah sistem tender yang kurang transparan. Ya, sistem tender yang kurang transparan. Mungkin waktu itu kita bisa telusuri, nanti mungkin bisa ditelusuri kembali mekanisme itu. Terjadinya penggelembungan anggaran. Ya, artinya biaya-biaya di lapangan tidak sesuai, patokan-patokan anggaran tidak sesuai. Kemudian juga minimnya terhadap pengelolaan terhadap vendor dan sistem. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa e-procurement ini sangat luar biasa sekali, tetapi tentu saya berharap e-procurement ataupun e-katalog ini juga di-enhance dengan menggunakan AI sebagai tools yang melekat di sana. Di mana dari sistem e-procurement juga bisa memiliki fitur AI yang mampu melakukan risk scoring, ya, model terhadap vendor-vendor yang mengikuti. Ya, di sana ada deteksi lebih dini terhadap fraud yang berorientasi pada vendor-vendor yang ikut dalam pengadaan barang tersebut. Ya, sekali lagi bahwa kita sudah digital memang dengan e-procurement, dengan e-katalog, tapi akan lebih baik untuk semakin meminimalis terjadi hal-hal yang berulang di masa depan dari case yang sekarang, maka penerapan AI dalam pengadaan barang dan jasa di sistem yang sudah digital ini menjadi hal yang sangat mutlak untuk bisa diterapkan. Ya, jadi ini episode kali ini khusus untuk LKPP, ya, teman-teman di LKPP, saya juga cukup kenal baik di LKPP, dan semoga sudah dilaksanakan dan OTW ataupun dalam perencanaan yang ke depan akan berbasis kepada artificial intelligence. Pengadaan barang dan jasa secara digital, seperti e-procurement dan e-katalog, bisa menjadi hal yang membuat efektif terhadap proses pengelolaan anggaran pemerintah. Tetapi itu juga bisa menjadi ladang korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Dengan IT governance dan penerapan AI di dalam pengadaan barang dan jasa secara digital, maka pemerintah kita atau LKPP khususnya akan membuat proses itu menjadi lebih transparan, lebih efisien, dan bebas korupsi. Maju Indonesia. Transformasikan IT perusahaan Anda dengan COVID 2019 Framework. Pelajari best practice tata kelola IT dari expert, cara melakukan optimalisasi IT, manajemen risiko, dan compliance dengan pengalaman pelatihan terbaik. Daftar sekarang dan dapatkan langkah pasti menuju IT Excellence. Kuota terbatas.
Mik Podcast, menuju Indonesia Digital.